Saya senang ada ketua DPRD kita malam ini. Alhamdulillah, konsisten. Biasanya anggota DPR kalau mau dipilih datang pengajian. Sudah dipilih hilang lagi. Alhamdulillah ketua DPR kita hadir di tempat ini. Dan saya senang lagi dia bisik saya orang Bugis Ustaz. Masya Allah. Maka jangan kasih malu orang Bugis di Kutai Kartanegara, Pak. Memang ini orang Bugis, di mana-mana saya ceramah pasti ketemu orang Bugis. Saya pergi di Samarinda seberang bahasa Bugis orang, Bu. Saya pergi di Bontang, banyak juga orang Bugis. Begitu saya pergi Balikpapan masuk ceramah di penjara, banyak juga orang Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Camat, Bapak Kepala Desa, anggota DPR, saya senang ada ketua DPRD kita malam ini. Alhamdulillah, konsisten. Biasanya anggota DPR kalau mau dipilih datang pengajian. Sudah dipilih hilang lagi. Alhamdulillah ketua DPR kita hadir di tempat ini. Dan saya senang lagi dia bisik saya orang Bugis Ustaz. Masya Allah. Maka jangan kasih malu orang Bugis di Kutai Kartanegara, Pak. Memang ini orang Bugis, di mana-mana saya ceramah pasti ketemu orang Bugis. Saya pergi di Samarinda seberang bahasa Bugis orang, Bu. Saya pergi di Bontang, banyak juga orang Bugis. Begitu saya pergi Balikpapan masuk ceramah di penjara, banyak juga orang Bugis. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terkhusus yang kita muliakan para alim ulama yang hadir di tempat ini, spesial saya sangat menghormati. Ada saudara kita hadir di tempat ini, Bapak Iketut Dewa Adi Basuki. Beliau ini non muslim tapi setia mendengarkan ceramah saya. Beliau beragama non-Islam, tapi beliau selalu dengar ceramah saya. Malulah kalian yang orang Islam kok tidak dengar ceramah saya. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, siapa warga desa Perjiwa di sini? Siapa? Ibu ini yang ibu hijau. Ibu benar warga Perhijau. Ini kurang aja deh, tunggu lagi saya salah bicara. Perjiwa. Ya, bawa KTP. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya tidak percaya. Tidak ada buktinya. Iya toh? Mana warga Perjiwa di sini? Mana angkat tangan. Mana buktinya? Mana buktinya? Anda percaya saya? Ayo, mana warga Perjiwa di sini? Mana buktinya? Enggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo, ibu sana. Sini Bu, sini Bu. Sini. Saya kasih hadiah. Sini Bu, saya kasih hadiah. Sini saja Bu.
Pian siapa namanya? Ibu Jaria. Ibu Jaria Bugis atau Banjar? Jawa. Oh Jawa. Jenenge siapa Mbak? Asmane Ibu Jaria. Api-api. Nggih, matur nuwun sangat. Sampean warga berjiwa. Iki. Oh bener rek. Oh. Hadiahnya air minum. Nggih, berkah-berkah Mbak. Nggih. Oke. Monggo. Sedulur-sedulur, piye kabare? Burone duwi kera-kera apa lo berasa sisa kowe? Itu. Bu, ini cerita sederhana, tapi begitulah nanti di akhirat. Siapa mengaku Islam? Saya. Mana tandamu? Siapa mengaku umat Nabi? Saya. Kata Allah, mana tandamu? Mengaku Islam gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Kamu mengaku umat Nabi, nih saya, mana buktinya? Tidak bisa dibuktikan. Oh, kau bukan umat Islam. Paham? Kalau begitu, bukti warga perjiwa ono KTP-ne. Nggih? Nggih? Saya warga perjiwa Das Atlatif. Mana buktinya? Makassar. Begitu juga di akhirat akan diminta, mana tanda-tandamu kau sebagai orang Islam? Subhanallah, Al-Quran telah memberikan tanda-tanda orang Islam. Surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, yang mengaku umatnya Nabi, yang mengaku orang Islam. Mereka memiliki tanda. Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Apa yang dimaksud orang kafir, Ustaz? Orang yang berbeda dengan agama kita. Tapi jangan salah paham, orang berbeda dengan agama kita ada dua jenisnya. Satu disebut kafir hardi, dua disebut kafir zimmi. Kafir hardi, orang yang non muslim tapi suka ganggu kita. Kita mau sholat, dia bakar kita punya masjid. Kita mau ibadah, puasa, dia larang kita. Itu menurut agama kita boleh kita lawan. Ada di Indonesia begitu? Ada di Indonesia begitu? Tidak ada. Yang ada di Palestina, Israel. Senang sama Israel? Senang sama Israel? Memusuhi kaum musuh Israel? Musuh Israel? Kenapa kau merokok? Rokok itu produknya orang Yahudi. Bapak-bapak yang merokok, dengar baik-baik. Kau merokok itu artinya harga rokokmu 20% dikirim ke Yahudi, dikirim ke Israel untuk tembaki saudaramu yang orang Islam. Ada perokok di sini? Ada. Matur nuwun. Jangan marah-marah Pak ya. Ini demi cinta saya kepada Bapak supaya nanti Bapak tidak bertanggung jawab di akhirat nanti. Kalau ada yang bilang rokok itu baik, panggil anakmu yang masih SMP, kau belikan rokok 1 bungkus. Dok, rokok bareng-bareng sama Bapak. Bapak mau marah terserah, sebentar juga saya semua mau pulang. Ya, Bu,
Itu kafir khardi namanya. Dia ganggu kita. Kita mau sholat dia bakar kita masjid. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada seperti itu. Maka haram hukumnya kita ganggu orang non muslim. Tidak boleh ganggu orang muslim. Nabi mengatakan yang kedua, jenis kafir yang kedua, yaitu kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka yang berbeda agama dengan kita, tapi mereka bekerja sama, mereka rukun dengan kita. Haram hukumnya kamu ganggu. Kalau kau ganggu mereka, saya lawanmu nanti di akhirat, kata Nabi. Maka Pak Kades, non muslim, haram hukumnya kita ganggu. Kalau kau ganggu, kau berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti. Begitulah konsep orang Islam dalam beragama. Ya, saya pernah ditanya sama non muslim, Ustadz, kenapa kami disebut kafir? Saya bilang kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yang menyembunyikan. Boleh Bapak tidak disebut kafir, tapi Bapak tidak boleh menyembunyikan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana caranya? Ya Bapak syahadat. Tidak mau, makanya disebut kafir. Bahasa Indonesianya non muslim, tapi tidak boleh diubah itu Al-Quran. Kul ya ayyuhal non muslim. Tidak boleh. Ya. Saya bilang, karena ini orang non muslim, saya bilang mestinya saya lebih marah sama Bapak. Karena dia marah-marah disebut kafir. Mestinya saya lebih marah sama Bapak. Kenapa? Karena Bapak menyebut saya sebagai domba. Sudah domba disebut lagi domba-domba tersesat. Tapi saya tidak marah. Kenapa? Itu keyakinan Bapak. Maka itulah konsep lakum dinukum. Non muslim silahkan jalankan agamamu, kami hormat. Non muslim silahkan taat agamamu, kami bersaudara. Itu yang disebut toleransi. Ya kan? Saya yakin tidak ada non muslim yang mau ganggu kita. Maka kita wajib bekerja sama ketika berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara. Tegas kepada orang kafir. Sudah itu yang kedua tandanya ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau tadi kita tegas kepada yang tidak seagama dengan kita dalam arti tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, ini perlu saya tambah sedikit. Saya yakin di kota kampung berapa per jiwa di sini? Berapa per jiwa? 300.000. Pilkada itu. Iya, Bu, saya yakin di desa perjiwa ini tidak ada yang sembah batu, tidak ada yang sembah tanaman, tidak ada yang sembah keris. Yang saya curiga banyak sembah jabatan. Banyak yang sembah jabatan. Betul. Banyak yang sembah pejabat. Betul. Mana yang sembah pejabat? Itu yang terima wan sogo ketika pilkada. Nah, kau ketawa, kau semua pelakunya. Orang datang wane piro. Nah, yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat, ngaji tiap hari di masjid, tahajudnya tiap pekan malam Jumat, tapi tidak ada orang senang di kampungnya. Dia bukan orang baik. Bertetangga, tapi semua tetangganya tidak senang sama dia. Rajin jamaah di masjid, tapi tetangganya tidak senang sama dia. Depan rumahnya bertengkar gara-gara pagar. Samping rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara got. Orang seperti ini bukan orang mulia di sisi Allah. Yang sering membuat kita bertengkar sesama muslim apa? Musik. Orang Jawa bertetangga sama orang Bugis. Orang Jawa senang lagunya apa?
campur sari. Tak ting dung dung tak dung tak dung 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 tak. Orang Bugis senang lagu kacapi. Orang kita bertetangga pakai beli tape baru, TV baru, karena baru, radionya, tape-nya baru, dia kencang-kencangin. Dia bilang, kenapa? Ini tape-tape saya, listrik saya yang bayar, rumah-rumah saya mau kencang, ada urusan apa dengan tetangga? Kata tetangganya, betul, rumah-rumah saya, telinga-telinga saya, pintu-pintu saya, kenapa suara musikmu masuk di pintu saya? Ya, maka orang Islam itu rukun seperti badan ini. Kata Allah dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ada orang Islam bagus akhlaknya kepada Allah, ibadahnya baik, tapi dia suka memecah persaudaraan. Dia suka mengganggu tetangganya, tumbuhannya mengganggu tetangga. Dia pelihara pohon tapi dia tidak peduli dengan daun-daun sampahnya mengganggu tetangganya. Dia bukan orang yang baik. Dalam Islam, jangankan pagarmu, tumbuhanmu saja kalau menyeberang ke tetanggamu, itu tidak boleh. Bapak tanam mangga, daun mangga dan rantingnya menyeberang ke pagar tetangga. Misalnya ini pagar, nah rantingnya bapak, mangganya nyeberang pagar. Maka yang pagar menyeberang ini buah pohon ranting dan ada buahnya, buahnya halal untuk tetangga. Halal untuk tetangga. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau bininya tetangga? Nyebrang pagar, Ustaz. Ah, itu kada halal. Bujur. Ya. Betapa pentingnya persaudaraan ini, maka Nabi mengibaratkan orang Islam itu seperti badan ini. Coba tengok badan kita. Lihat badan kita, Bu. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya toh Ibu? J. Jalan malam-malam tahan tuh kakinya, duk. Kaki tahan tuh, otomatis seluruh badan ikut merasakan. Yang pertama merasakan apa? Mulut. Ya. Yang kedua apa? Mata mencari. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah, semua badan ikut sakit. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, cek. Kata mulutnya, kau rasa kau pergi jalan. Begitu mestinya kita masyarakat berjiwa. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada 2 rumah kebakaran, seluruh masyarakat berjiwa bergotong royong bantu saudara kita yang rusak rumahnya. Itu yang disebut muslim. Ya, kalau ada yang mau menjadi orang baik, kita bantu bareng-bareng. Ada saudara kita kena bencana, kita bantu bareng-bareng. Itu yang disebut muslim. Mereka bersaudara. Jangan saling menggosip. Dia rajin puasa. Ibu-ibu pegang tasbih. Ada tasbih digital kan? Ada. Sayangnya tangannya pegang tasbih, mulutnya menggosip. Dia tidak gosip mulutnya, tapi matanya menyel. Engkau ketawa, kau semua pelakunya. Ya. Dia pegang tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ini gosip menyebabkan putus persaudaraan. Lewat orang kau gosip, dia tidak bisa lawan kamu, tapi apa? Dia mulai menjauh. Dan orang yang tukang gosip, jauh rezekinya.
Ustadz, kenapa hidup saya susah? Kau tukang gosip. Ya. Apalagi yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Politik. Bu. Jangan percaya janji-janji politik. Pret. Pilih saya, sama-sama bubuhan Banjar. Ada masalahmu, ini kartu nama saya. Kau telepon saya aktif 24 jam. Sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya. Maka orang Islam itu, siapa yang suka bermusuhan, meskipun ibadah kepada Allah baik, yang kita sebut dengan hablum minallah, tapi hablum minannasnya rusak, maka di akhirat dia nanti rugi. Nanti akan ditanya, kau mengaku Islam, tapi kenapa tetanggamu kau serobot tanahnya? Kau mengaku Islam, kenapa tetangga sawamu kau ambil pematangnya? Kamu mengaku Islam, kenapa sawit tetanggamu kau ambil? Orang Islam, dia rukun, damai, tidak saling mengganggu. Politik, mau pilkades, pilcaleg, pilkada, pilpres, boleh berbeda pilihan, tapi jangan bercerai-berai. Ya, pilpres sudah selesai. Sudah tidak ada lagi 01, 02, 03. Nah, pilkabe. Ono ta? Ono. Maksud saya pilkada. Pilkada sudah selesai. Sempat di Kutai Kartanegara ini lama baru selesai. Ya. Alhamdulillah bupati sudah terpilih. Wakil bupati sudah terpilih, maka sedulur-sedulur jangan bercerai, jangan bertengkar, jangan bermusuh. Mereka yang mau jadi bupati, kalian bertetangga bermusuhan. Memangnya kalau kau ada utangmu dia bayarkan kamu? Ya, jangan berpecah belah. Kekuatan kita orang Islam ada pada persatuan. Maka semakin kita bersatu, maka insya Allah rahmat Allah akan turun di desa ini. 1. As-sidda walal kuffar. 2. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Coba lihat berjamaah. Bagaimana kompaknya kita berjamaah. Meskipun bahasa kita beda. Meskipun suku kita beda. Tapi begitu salat berjamaah, bahasa kita sama. Allahu Akbar. Ya toh? Ya. Coba bayangkan kacaunya dalam masjid berjamaah kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang bubuhan Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula saudara kita orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore beneh. Datang saudara kita orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang saudara kita orang Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir saudara kita dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa anak gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Ya, kacau kan? Orang Islam kita bersaudara. Persaudaraan dalam Islam melebihi persaudaraan antar bangsa dan suku. Malam ini alhamdulillah ada saudara kita dari Vietnam. Itu Ustadz Halim. Ini kalau di Indonesia Ketua MUI yang memberikan stempel-stempel halal di Vietnam, tapi mukanya muka Indonesia. Ya, kalau ndak percaya nanti ajak bahasa Vietnam.
Ya Pak, Ustadz itu alumni dari Madinah. Kita bersaudara, mereka datang ke sini tidak merasa tamu, tapi datang sebagai saudara. Itulah Islam. Ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Yang ketiga, tanda orang Islam menurut Quran, as-sidda'u lal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, sholat 5 waktu. Maknanya apa? Biar dia puasa, biar dia bayar zakat, dan dia bahkan baik kepada tetangganya, tapi tidak sholat, dia bukan orang Islam. Tanda orang Islam itu sholat. Maka penting ini sholat, dalam keadaan apapun harus sholat. Boleh tidak sholat Ustadz? Boleh. Kapan? 1, belum balik. Ada ibu-ibu di sini belum haid? Ada? Ono? Kalau ada di sini sudah 2 anaknya ndak pernah haid, boleh sampai ndak sholat. Yang penting mengaku belum haid. Atau ada bapak-bapak di sini belum pernah mimpi basah, boleh tidak sholat. Kenapa? Belum balik. Yang kedua, boleh tidak sholat, hilang ingatan. Gila. Kenapa sampai tidak sholat? Gila aku boleh tidak sholat. Iya. Ada orang gila di sini? Tidak mungkin kau hadir di sini kalau gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan, paksaan, terancam jiwa. Dijajah sama Belanda, datang Belanda, Herbert Domes, ini orang Irlander. Kalau kau sholat saya tembak kepalamu. Boleh tidak sholat. Kenapa? Terancam jiwa. 4, boleh tidak sholat dalam apa? Lupa. Kenapa tidak sholat? Lupa rek. Lali rek. Mana lali? Kau sudah bilang lali, kau sudah ingat. Selain itu wajib sholat. Ustadz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tayamum. Saya tidak bisa berdiri Ustadz. Duduk. Tidak bisa duduk. Baring. Tidak bisa baring. Sholat pakai isyarat. Matamu saja kasih goyang begini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Jangan ketawa, saya serius. Belum juga tidak bisa begitu Ustaz. Kau sholat dalam hati. Maknanya apa? Semua bacaannya kau baca dalam hati. Masih juga tidak bisa Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Ini ibu-ibu ini banyak tidak sholat gara-gara jilbab. Kalau ada pengantin, jilbab sakaratil maut. Diguling-guling. Ada kayak pohon-pohon di sini. Ada juga jepitannya sini. Roknya sempit, maka dia jalan lah begini. Beleng-beleng. Ya, ibu ketawa karena semua kelakuan ibu ini ya. Ini ibu-ibu juga banyak tidak sholat kalau selesai haid. Kenapa belum sholat? Kata suaminya, Bu, kenapa belum sholat Bu? Belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kamu bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok Pak. Ini semua pelakunya ini semua. Nah, sedulur-sedulur, piye kabare? Api sampean merantau dari Jawa, cari apa di sini? Dari dunia. Merantau dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Papua, datang ke sini cari dunia. Iya toh? Tapi tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau dunia kau tinggalkan yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Yakin? Yakin?
Bagaimana duniamu dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi? Ustadz, kenapa banyak utangku? Kau karena serajin ngutang. Iya. Ustadz, kenapa suamiku cerewet? Ada yang suaminya cerewet? Terbalik, istri yang cerewet. Saya yakin di sini istri yang baik-baik semua. Alhamdulillah. Ya, ibu, mau gampang masuk surga? Mau? Taati suamimu. Suami saya jelek, ya jodohmu. Bu, Pak, mau baik dunia, pacari yang punya dunia. Caranya, sholat perbaiki. Ada Pak Dewan di sini. Nah, Ketua Dewan. Saya datang ke Tenggarong. Sampai Tenggarong saya telepon beliau. Tabe Pak Dewan, Ustaz, apa kabar? Baik, saya lagi di Tenggarong ini. Apa kabar Ustaz? Saya mau keliling-keliling cari bubuhan Bugis. Tapi ulun kada ada mobil. Kata Pak Dewan, waduh, saya lagi di Jakarta. Tapi jangan cemas Pak Ustaz. Pak Dewan telepon ajudan. Ajudannya beliau. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasat di Tenggarong. Beliau butuh mobil. Kau bawakan mobil yang baru, yang bagus. Jangan lupa full tangki. Bensinnya full. Yang paling penting, kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. Ini aja cuma contoh. Ojo lali rek. 30 menit kemudian datang ajudannya Pak Dewan. Pak Ustadz, ini ada kiriman mobil dari Pak Ketua. Bensin sudah full, ada sopir, ini juga ada titipan pembeli oleh-oleh. Contoh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada datang dari Sulawesi. Tidak pernah ketemu sama Pak Ketua. Tidak pernah kenalan. Tidak pernah dilihat wajahnya. Tidak pernah dengar namanya. Landing di Balikpapan. Dia telepon Pak Ketua. Pak Ketua izin. Ya siapa ini? Saya. Ini dari Makassar. Boleh pinjam mobilnya? Pak Ketua. Siapa ini? Tidak kenal. Siapa dia telepon Pak Ketua? Siapa? Polisi. Pak polisi tangkap itu. Tukang tipu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ada masalah ke ekonomi. Ada masalah pekerjaan. Mengadu dia dalam doa. Ya Allah. Capek sudah saya hadapi hidup ini ya Allah. Capek sudah saya menderita ya Allah. Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek menderita, cabut nyawanya. Sholat ya. Tanda orang Islam, sholat. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya. Tuhannya aja dia tipu. Tapi kenapa sih sudah sholat Ustaz, banyak masalahku? Pasti kalau kau tidak sholat lebih banyak lagi. Apa saya sholat masalah rumah tangga tidak mau berhenti? Karena kau tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Bismillah. Iya kada berdua. Ihdinas siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi. Iya ibu berketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Dorong sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya 500.000. Beli gas 200. Beli minyak 50. Mana yang 250 ya? Allahu Akbar. Masih dia cari itu. Sami Allah.
Allah. Iya toh? Begitu salam, assalamualaikum. Oh, di bawah kasur. Selama sholat kau tidak cari Allah, siapa kau cari uang? Ya, begini umumnya kita. Maka wajar kita sholat tapi tukang gosip. Kita sholat tapi jahat. Kita sholat tapi masih korup. Kita sholat tapi pembohong. Kenapa? Karena sholat belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa begitu? Karena sholatmu tidak seperti yang diajarkan Nabi. Ibu-ibu sholat, kudungnya hitam bukan, coklat bukan, putih lebih-lebih. Kenapa? Sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Sholat sambil masak. Allahu Akbar. Meja lupa tutup ikan. Ada kucing lewat, naik ke atas meja, kira-kira kau masih husu? Tidak mungkin. Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, sedulur-sedulur, dedek, mau baik hidup, perbaiki sholat. Ibu-ibu, mau nyaman hati dan bahagia rumah tangga, peliharakan sholat. Kalau tidak ada sholat, tidak mungkin Allah kasih ini dunia. Apa susahnya Allah bagi kita dunia? Yang penting kita dekati Allah. Anak mau jadi polisi, anak mau jadi tentara, bukannya bangun sholat minta pertolongan Allah, malah dia cari siapa yang bisa disogok. Anggota DPR juga begitu. Mau jadi terpilih wakil rakyat, bukannya sholat tahajud tiap malam, malah uang dia hambur. Maka perbaiki aja sholat. Ya. 4. Tanda orang Islam yang keempat, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari nafkah, mereka mencari harta, mereka bekerja apa saja dengan catatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tentara, boleh, tapi harus cara dapatnya diridai Allah. Boleh jadi ASN, pegawai negeri, silahkan, tapi jangan yang kau tempuh jalan yang dimurkai Allah. Boleh jadi pedagang, boleh, tapi jangan kau nipu pembeli. Saya tahu orang Bugis banyak pedagang. Ada pedagang di sini? Banyak, Rek. Banyak pedagang. Nah, dengar hati-hati ya. Allah berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Jangan coba-coba melakukan pekerjaan dagang kalau ibu tidak jujur. Kapan tidak jujur, maka dagangan itulah akan memudahkanmu masuk ke dalam neraka. Bagaimana Nabi berdagang? Coba dengar. Nabi ditanya, Muhammad, berapa harganya sarungmu? Apa kata Nabi Muhammad? Waktu itu belum jadi rasul, pegawainya Siti Khadijah. Khadijah kasih saya 10 dirham. Terserah, mau beli modal boleh, mau kasih untung saya juga boleh, tapi yang penting jangan saya rugi. Ada pedagang begitu di Seperjiwa? Ada? Ada? Oh, yang banyak bohong. Asli enggak? Oh, asli. Berapa harganya sarungmu? 100.000. Oh, mahal benar. Itu juga modal saya kasih kok. Karena sama-sama kita orang Bugis, saya kasih kok modal. Padahal sudah ada untungnya di situ 20.000. 20.000 itu riba. Ibu tahu dosanya riba? Dengar baik-baik ya, yang suka nipu pembeli. Ibu tahu dosanya riba? Paling kecil sama kau perkosa ibu kandungmu. Itu toko-toko seperti itu yang biasa saya lihat. Toko-toko begitu. Coba dengar tuh. Dengar ini pegawai-pegawainya. Biasanya ada ansulan. Ada duit kembali. 50 rupiah dia tidak kasih kita. Dia kasih kita permen. Tidak boleh dalam Islam. Haram. Maka ada di kampung saya, dia kumpul itu. Permen setiap datang dia kumpul. Dia kumpul, begitu banyak dia datang beli gula. Bayar pakai permen.
Hati-hati. Dagang pekerjaan para nabi dan rasul. Tanpa sifat percaya jujur, susah dikerjakan. Maka hati-hati bagi pedagang. Jangan bilang asli kalau palsu. Jangan bilang baru kalau sudah lama. Jangan bilang modal kalau sudah untung. Karena kalau kau menipu pembeli, maka hukumnya menjadi haram, riba. Dan riba itu diharamkan oleh Allah. Dan dosanya paling kecil menyetubuhi ibu kandungnya. 5. Tanda orang Islam. Timahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam di jidat. Tidak ada saya dapat hadis Nabi hitam jidatnya. Hitam jidat. Mau ibu? Mau hitam jidatnya? Tapi saya heran. Hanya laki-laki yang hitam jidatnya. Saya heran ya. Tidak, saya pernah dapat perempuan hitam jidatnya. Ada ibu pernah lihat? Ada. Tapi kalau hitam di jidat jangan urusi. Itu sudah lebih baik. Kenapa? Paling tidak dia malu datang ke tempat maksiat kalau hitam jidatnya. Masa masuk karaoke hitam jidatnya? Salma. Salma, salah masuk. Iya. Iya. Tapi hitam di jidat ini bukan jaminan. Ayat ini. Makna dari ayat ini adalah nilai-nilai sholat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai sholat? Saya tanya, ibu-ibu, bu, sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk? Bu, ibu sholat, tapi tidak tutup aurat. Sah tidak? Sah tidak? Ibu sholat, cuma pakai celana pendek. Allahu Akbar. Pakai celana baju kutang-kutan saja. Allahu Akbar. Gila. Tutup aurat. Bapak-bapak sholat cuma pakai celana kolor. Sah tidak? Tidak. Itu fikihnya. Apa pesan kehidupannya? Orang yang baik sholatnya, dia punya rasa malu. Aurat itu rasa malu. Malu apa? Malu dong kalau sudah haji tidak pernah muncul berjamaah di masjid. Ini kalau itu arba'in diamalkan 40 kali berjamaah kalau pergi haji. Kalau itu diamalkan pulang haji penuh masjid. Alhamdulillah di masjid ini, di desa Perjiwa ini, alhamdulillah di mana-mana masjid saya lihat penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratul maut. Malu dong. Kalau sudah ibu-ibu penampilannya kayak gadis. Bu. Bu. Pak. Adik-adik. Kalau kamu masih punya rasa malu, kamu sujud syukur. Karena itu tanda orang bertakwa. Malu kalau keluar kelihatan auratnya, itu tanda iman. Malu pakai jilbab tapi sempit-sempit, itu tanda iman. Malu senam di depan laki-laki. Sekarang itu banyak majelis taklim ikut senam di depan kantor desa. Bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Malu dong majelis taklim seperti itu. Malu dong belum menikah sudah bonceng-bonceng sama cewek cowok. Ya, malu dong belum menikah suka selalu jalan masih pacaran. Baru 2 bulan pacaran panggilnya papi mami, pret. Ya, malu dong muslim tapi bertetangganya jahat.
Itu yang disebut makna tutup aurat. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sholat mesti wudu. Sah tidak sholatnya orang tidak wudu? Sah kalau dia sakit pakai tayamum. Apa makna tayamum? Wudu, suci. Makna kehidupannya, malu dong kalau desamu kotor. Malu dong orang Islam rajin sholat tapi rumahnya jorok. Malu dong orang Islam tapi sampahnya berserakan. Itu disebut orang beriman. Nilai-nilai suci. Apalagi malu kalau rumahnya bawa bau kotoran hewannya. Apalagi nilai-nilai sholat. Bisa enggak sholat menghadap tidak ke kiblat? Bisa tidak? Kiblat kita di Indonesia ada warna arah mana? Arah mana, Bu? Barat. Boleh menghadap ke selatan? Boleh menghadap ke selatan? Boleh kalau ibu gila. Ya. Boleh menghadap ke timur? Boleh kalau ibu tidak tahu mana barat. Artinya apa? Itu nilai kehidupannya fokus bekerja. Itu yang disebut simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Apalagi nilai-nilai sholat, jujur. Maksudnya apa, Ustaz? Bu, Pak, halo Pak, berapa rakaat duhur? Berapa? 4. Kalau Bapak sholat di kamar, ada yang lihat? Ada manusia lihat? Enggak. Tetap berapa rakaat? Kenapa enggak 3 saja? Enggak ada yang lihat. Itulah makna kehidupan orang sholat, jujur. Tapi sayang, rajin sholat tapi koruptor. Rajin sholat tapi maling. Rajin sholat tapi ngambil uangnya orang. Yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud, mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 5 tanda keislaman kita. Nah, sudah tahu. Berapa Ibu? Berapa? Ayo koreksi. Wah, saya baru 3. Lengkapi sebelum ajal menjemput. Saya sudah 4. Lengkapi sebelum mengharap. Wih, saya belum ada sama sekali. Lengkapi. Selama ajal menjemput, selama itu Allah masih memberikan ampunan untuk melengkapinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya bagi kita orang Islam, Nabi berikan jaminan. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Itu jaminan Nabi. Cuma kalau dilanjutkan, kapan masuk surganya Ustaz? Tergantung amalnya. Tergantung dosanya. Kalau dosanya banyak, mesti dicuci dulu. Di mana dicuci? Di neraka. Bagaimana model cucinya? Tergantung kotorannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang usia 50 tahun ke atas, masih ingat di kampung saya ada namanya cuci kalantang. Saya tidak tahu apa bahasa Jawanya. Itu di kalantang itu kalau kampung saya Bu, direndam dulu air panas 1 malam. Sudah itu besok dicuci pakai kaki. Banting. Dilipat. Banting. Sudah itu baru dijemur seharian. Dari pagi sampai sore, malamnya diembunkan, besok dicuci ulang, dibilas, baru bersih. Itu namanya dikalantang. Kalau baju saya yang saya pakai ceramah, cukup bilas, bersih. Kenapa? Kotorannya sedikit. Jadi kalau banyak dosanya Ibu, dikalantang dulu. Masuk surga juga Bu, tapi sudah babak belur. Masuk di sana. Nah, kalau
kalau sedikit dosanya ditempelin saja, tak tak tak, masuk kau. Kabar gembiranya, alhamdulillah, meskipun banyak dosa kata Allah, dosamu banyak, ampunanku jauh lebih banyak. Maha pengasihnya Allah. Kamu datang membawa dosa dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Hebatnya lagi, Allah janjikan bagi mereka yang bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka sedulur-sedulur yang ada yang berpecah belah, ada yang bertengkar gara-gara pilkada, pilpres, pilcaleg, keluar dari pengajian ini, besok temui saudaramu, temui tetanggamu, temui sahabatmu, datang minta maaf. Dia tidak maafkan kamu, minta lagi maaf besoknya. Dia tidak maafkan kamu, minta ketiga kalinya. Sudah 3 kali, lepas tanggung jawabmu. Itu kalau dosa politik. Tapi kalau dosa ngambil sawah, kembalikan sawahnya orang. Maafkan saya, oke, ini sawahmu. Maafkan saya, ibu-ibu yang suka ambil piring ketika ada pengantin. Kembalikan saya piringmu. Mana isinya? Sudah habis. Ibu-ibu yang pernah ngambil uang caleg dan itu caleg tidak terpilih, kembalikan uangnya. Itu syaratnya kalau kau mau bertobat. Ya, bapak-bapak yang musuhan sama istri karena pernah ditipu. Dan ibu-ibu juga kalau ada dosanya suamimu, jangan kau ulang-ulang terus. Sudah 5 tahun itu dulu. Dia putar lagi itu dulu. Putar lagi itu dulu. Ini ahli sejarah semua ini. Padahal sudah tobat-tobat suaminya. Cuma kalau bertobat Pak mesti disebut judulnya. Maafkan saya Bu, kata istrinya, apa dosamu? Gak usah nanti kau marah. Harus sebut Bapak. Maafkan saya apa? Janji tidak marah ya. Dulu waktu saya pergi ke Sulawesi, ada perempuan mirip betul sama kau. Maafkan saya hilap Ibu. Kata istrinya, iya karena waktu kau pergi juga saya hilap juga di belakang. Ya. Kalau ada saudaramu yang pernah kau sakiti, minta maaf. Ini gunanya pengajian. Kalau ada di antara sedulur-sedulur yang selama ini tidak sholat, wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa. Besok mulai kau tunaikan sholat. Bagaimana yang sudah lalu Ustaz? Perbanyak sholat sunnahmu. Mudah-mudahan sholat sunnah itu mengganti sholatmu yang telah lalu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Masih bisa? Sampai jam berapa? Jam 12? Bisa? Serius? Saya tidak bisa. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ya, insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya bahagia malam ini karena mencempirkan kekompakan kita di Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang. Alhamdulillah 18 kepala desa hadir semua. Ini menunjukkan kerukunan dan ketentraman, kedamaian di antara kita. Ingin sekali berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih dan belum selesai Bu. Waduh, Ibu ini belum pembagian sembako, sudah mau pulang ya. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menjadi amal di sisi Allah. Saya ingin ingatkan kembali surah Al-Fat ayat 29. Kalau perlu dicatat Ibu, baca nanti di rumah Qur'annya ya. Surah Al-Fat 29. Tanda orang Islam itu 1, tegas kepada orang kafir. 2, kasih sayang kepada sesama mereka. Mereka tidak suka bermusuhan. 3, mereka mendirikan sholat. 4, mencari nafkah yang halal. Yang kelima, nilai-nilai sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah Allah akan membukakan surga di dunia, surga pula di akhirat kelak. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada aparat keamanan, bapak-bapak polisi. Kita yakin
kita bisa dakwah seperti ini karena Bapak polisi dan bapak-bapak tentara Satpol PP yang ikut membantu kita. Boleh saja protes sama negara, tidak puas sama negara, tapi jangan rusus, jangan sampai melempar. Ya, demikian. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Karena tadi Pak Camat berpantun. Bilang belum. Cakep. Saya yang cakep. Ya cakep Bu ya. Ya. Dari mana datangnya cinta? Ulang, keras-keras sedikit. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Oke, satu lagi. Dari Jakarta ke Bandung naik kereta. Di atas kereta ada harimau. Ya, saya tidak jadi naik deh. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu, dari 6000 ayat lebih dalam Quran, ayat ini yang selalu diulang-ulang. Kenapa? Ayat ini penting. Bapak Ibu masih ingat masa-masa Covid? Ibu-ibu masih ingat waktu masa Covid? Ada pengumuman yang selalu diulang-ulang di tempat keramaian, di rumah-rumah ibadah, di kantor pemerintah, selalu diulang. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkumpul. Kenapa? Waktu itu penularan Covid melalui 3 cara itu. Diulang-ulang, pakai masker. Sekarang masih ada itu pengumuman. Kenapa? Ibu-ibu, pengumuman itu masih ada? Masih ada sekarang? Tidak ada. Kenapa? Masker sudah tidak penting. Ayat ini sejak 1400 tahun sampai sekarang selalu diulang-ulang. Kenapa? Ayat ini penting, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, lebih kencang lagi, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Bukan mati yang jadi masalah, mau atau tidak pasti mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, sedulur-sedulur warga Karanganyar, sampean ngaku Islam,
sampean KTP Islam belum tentu bisa membawa Islam dalam keadaan sakaratil maut. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak di antara kita ngaku Islam tapi matinya tidak membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu barang haram yaitu terima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Ketawa baru sampean pelakunya, wani piro. Maka jangan heran, banyak orang Islam pencitraan, terutama politisi, caleg-caleg, ketika mau dipilih penampilannya sangat islami, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, bagi-bagi jilbab, keluar masuk masjid, pilih saya, insya Allah kalau saya terpilih, ada masalahmu jangan khawatir, ini nomor telepon saya 24 jam aktif. Begitu terpilih, begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Sampean salah, siapa suruh pilih? Coba acara ini Pak, ada anggota DPR yang hadir? Ada? Coba kalau mau dicoblos penuh ini panggung Pak. Sudah dipilih hilang lagi semua. Pelajaran pertama, jangan pilih karena Islam pencitraan. Ya, makanya ayat ini lalu ingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak membawa Islam, hobi, senang, gemar membaca, memakan makanan haram. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengarkan ceramah ini, jangan pikir setan menyerah. Setan berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar dakwah. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Tadi malam dia bisik kita, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, bisa kau dengar ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Ndak, dia goda lagi. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika ustadznya ceramah kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya, bukan lagi kena godaan setan, sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Bu, salah satu golongan orang yang makbul doanya musafir dalam perjalanan dakwah. Saya lah ini. Saya ini musafir perjalanan dakwah, makbul doa saya. Ya Allah, mudah-mudahan yang pegang HP-nya suaminya kawin lagi. Wih, kenapa Bapak kencang aminnya? Simpan dulu HP-nya Bu ya, kita dengar dakwah dulu. Simpan ya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia. Ini muka-muka penuh masalah juga semua ini Pak. Ini saya juga penuh masalah. Apa masalah Ustaz? Banyak janda-janda curhat. Ya Pak Ustaz, banyak sekali sekarang janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Suami saya meninggal Ustaz. Saya kirimlah WhatsApp, doa-doa, amalkan ini, amalkan ini. Lama-lama dia bilang, Ustaz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Nggak urusan resmi Ustaz, biar nggak pakai surat. Saya cuma mau cari imam. Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Nah, resepnya ketika ada masalah Ibu, salah satu caranya sedekah.
Kenapa istri saya kepala batu? Kenapa anak saya tidak bisa mendengar? Kenapa pekerjaan saya selalu susah? Karena kamu bakil, pelit. Dan orang pelit, Pak, tidak ada yang suka. Saya tanya, ibu-ibu, bu, ibu, senang yang tetangga pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang caleg yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Tidak usah ke rumahnya, dia pelit, padahal dia juga pelit. Itu jeleknya orang pelit. Maka aku, kalau mau tolak bala, sedekah. Cara kita bantu Palestina adalah dengan sedekah. Tidak bisa sedekah, Ustadz, paling tidak doakan orang. Nah, kalau ada penggalangan dana di sini, Bapak kalau tidak bisa nyumbang, ya sudah, doakan. Tidak bisa juga, jangan mencela panitia. Pasti itu ada penyalahgunaan, pasti itu disembunyi. Itu sudah tidak nyumbang, banyak bicara saja, diam aja, doakan. Itu yang disebut as-sidda walal kufar. Yang kedua, karena waktu saya terbatas, di kode cuma 45 menit. Yang kedua, ya, ayat kedua tanda orang Islam itu ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau keluar kita tegas, kalau non muslim tidak ada kompromi, tapi kalau dia nakal kita lawan, tapi kalau dia baik tidak boleh diganggu. Setelah itu yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Sesama muslim kita harus toleransi, sesama muslim kita harus tolong menolong. Coba lihat, sesama kita ini harus tolong menolong. Ukhuwah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan negara kita ini Indonesia, termasuk Karanganyar, yang potensi berpecah belah itu karena kita mempersoalkan suku, karena kita mempersoalkan bahasa, padahal persaudaraan, persatuan sudah diajarkan dalam sholat berjamaah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Bapak-bapak, bayangkan sholat jamaah kacaunya kalau pakai bahasa masing-masing. Coba kalau kita pakai bahasa masing-masing sholat jamaah, yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari tanah Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malupu. Datang saudara kita jadi Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Datang saudara kita orang Banjar Kalimantan, dia takbir pakai bahasa Banjar, Allah ganal bujur. Terakhir datang saudara kita dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan kacaunya Pak. Maka orang Islam itu kalau mau lihat persaudaraannya, lihat dalam berjamaah. Satu. Yang kedua, penyebab kadangkala kita berpecah belah mazhab, pendapat ulama. Adik-adikku yang baru belajar agama nih, boleh kau, kalau kau dengar dakwah, silakan laksanakan apa yang kamu yakini, hormati saudaramu sesama muslim meskipun kamu berbeda mazhab. Saya kan selalu di apa itu, di roster apa? Roster atau roasting. Saya kan selalu dibilangi ustadz stand up, ustadz bid'ah. Saya bilang itu kan ada di medsos, di Facebook, ustadz sunnah. Saya cari namaku, tidak ada. Ustadz tidak sunnah, nomor 13. Saya tanya adminnya, kenapa kau tuduh saya ustadz sunnah? Tidak sunnah. Dia bilang, kau ceramah-ceramah maulid sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Itu buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Iya kan? Berbeda pendapat boleh. Coba lihat kalau kita sholat, macam-macam kan, meletakkan saja tangan seketika takbir, itu berbeda pendapat ulama. Coba lihat Bu, Allahu Akbar. Coba kalau takbir Allahu Akbar, pertama ada dia simpan setelah takbir, dia simpan di atas dadanya.
Ada. Yang kedua, Allahu Akbar antara dada dengan perut. Nah, dia di sini. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusat. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Ada semua, ada. Pakai aja mana yang ibu yakin. Nanti bapak ribut kalau bapak menyalahkan orang. Allahu Akbar, bapak begini, di sampingnya begini, kau kasih gini, pasti kacau. Pakai. Jadi boleh Ustaz, boleh mana bapak yakini, karena semua ada pendapat ulama. Mana yang tidak boleh kalau bapak pakai semua. Allahu Akbar. Itu sudah pasti salah. Ini kalau pilkada main 3 kaki ini yang begini nih Pak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salah satu kesenangan saya sampai di tempat Karanganyar ini, ternyata mazhab, organisasi bisa bersatu dalam tablik akbar seperti ini yang disebut pengajian pagi. Apa itu? Ahad pagi. Nah ini sini saya disampaikan tadi Ustadz yang jemput saya. Di sini Ustadz semua ormas gabung, Muhammadiyah, NU dan lain-lain sebagainya bersatu. Inilah yang ditakuti orang yang tidak senang dengan Islam. Kapan? Ketika umat Islam bersatu. Maka saudara-saudara sekalian, satu, tegas kepada orang kafir. Dua, kasih sayang kepada sesama mereka. Kasih sayang kita termasuk acara ini, bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bagi saudara yang punya ilmu, bagi adik-adik yang punya medsos, gunakan medsosmu, Facebookmu, Instagrammu untuk membela Palestina. Caranya, Ustadz kalau kita tulus Palestina, saya juga begitu. Beberapa kali tidak bisa siaran langsung, beberapa kali tidak bisa upload. Kenapa? Waktu itu sebelum tahu ilmunya. Oh ternyata kalau tulis Palestina jangan tulis seperti lazimnya, tapi E nya diganti huruf 3. Kita harus gunakan supaya apa? Di akhirat kelak ketika di hadapan Qadir Rabbul Jalil pengadilan, saudaramu di Palestina dihina, saudaramu di Palestina dihina, saudaramu di Palestina dicaplok, dibunuh, apa partisipasimu? Yang real, tegas kepada orang kafir dan membela saudara kita, berhenti merokok. Coba cari, rokok itu ternyata semua produksinya orang Yahudi punya. Yang ketiga, yang kedua, cara membelanya, berhenti pakai KFC dan sejenisnya, Coca-Cola, KFC, apa lagi Bu? Apa lagi? McD, semua jenis-jenis produk mereka kita boikot. Apa pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Buktinya apa? Mereka sudah babak belur di Indonesia karena ada kampanye boikot produk-produk Yahudi. Kalau itu kita sudah lakukan, setelah itu kita berdoa dan seterusnya bertawakal, insya Allah kita akan menjadi saksi di akhirat kelak. Kita ikut berpartisipasi membela saudara kita di Palestina. Ini sudah 45 saya ceramah, saya mau lihat hasilnya. 45 menit sudah lebih saya ceramah. Anda ada hasilnya atau tidak? Terutama soal sedekah membantu Palestina. Ini saya mau lelang ini. Siapa yang mau beli ini, harganya kita kirimkan untuk donasi Palestina. Ayo, nanti panitianya saya berikan. Kita lihat apakah di sini cuma datang saja tidak bisa dieksekusi. Ya, sebagai partisipasi saya, insya Allah saya nanti transfer ke panitia 5 juta untuk beli sendiri ini. Saya mau beli lagi ini. Nanti saya beli ini Pak 5 juta. Laku tidak laku nanti ada lelang. Tapi karena ini lelang jangan lagi dibeli, dibawanya 5 juta. Karena saya sudah beli 5 juta. Ya, nah, kepada panitia silakan nanti dilelang. Harganya saya pertama yang beli 5 juta rupiah. Insya Allah. Terima kasih. Ingin rasanya berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya mau berpantun, boleh? Boleh. Nah, tolong bilang cakep ya. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu orangnya berbeda. Nah, itulah banyak yang baca di korban. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.